103,4 BFM Radio Musik Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah usaha sukses kerajinan tangan Sefgi Sefda Craft. Nah, DFM Mania, kerajinan tangan rajut atau merajut di era sekarang ini ternyata masih ada loh DFM Mania. Tapi karena memang kerajinan ini membutuhkan waktu yang lama, sampai beberapa hari lamanya untuk menjadikan sebuah kerajinan yang bernilai nih DFM Mania. Tergantung dengan pola dan modelnya juga beragam. Nah, DFM Mania terkait dengan kerajinan merajut ini ada namanya Sefgi Sefda Craft, di mana kerajinan tangan ini membutuhkan keahlian dalam seni merajut. Dan saat ini di studio sudah berhadir bersama Nurul, narasumber yang mau Nurul wawancarai terkait dengan kerajinan merajut, Mbak Anita Nazli, owner dari Sefgi Sefda Craft. Nurul sapa dulu. Assalamualaikum pagi Mbak. Waalaikumsalam. Pagi, apa kabar Mbak? Baik ya, DFM Mania. Nanti setelah ini kita bakal bahas tentang ini kerajinan-kerajinan yang udah ada nih di depan Nurul. Dan juga DFM Mania boleh bertanya via WhatsApp. Juga kita live di Instagramnya 103,4 DFM. Jangan lupa di follow dan join live-nya. Bisa juga drop pertanyaannya di kolom komentar. Oke Mbak, aku manggilnya Mbak Anita. Boleh. Mbak Anita, ini gimana sih cerita awalnya? Awal mula bisa merajut seperti ini? Awalnya tuh waktu aku masih SMP ya, kan ada tuh kerajinan tangan tuh bikin prakarya gitu kan. Itu awalan kenal namanya rajut. Udah deh, abis itu selesai itu udah lupa deh ya, udah banyak kesibukan, bahkan banyak kegiatan segala macam. Sampai saya tuh jenuh untuk menunggu anak sekolah. Kan saya menunggu anak pulang sekolah tuh saya tungguin. Daripada ngobrol kan dari ibu ngobrol sana kemari, saya tuh nggak suka, lebih saya lebih enak bermanfaat dengan nungguin anak tuh supaya nggak jenuh gitu kan. Akhirnya saya ingat, saya dulu pernah belajar nyulam juga saya bisa gitu, tapi saya lebih fokus ke rajut kan. Udah iseng-iseng bikin pertama tuh bros, gantungan kunci yang kecil-kecil dulu gitu. Terus waktu itu belum ada ini banget tas handphone ya, tas kecil buat anak-anak ABG gitu saya buat gitu. Itu belum berani saya jual, belum, senang aja buat anak saya pakai gitu kan. Terus ya itu mulai ngumpulin suka gitu, jadi hobi gitu, belum ada kepikiran buat bisnis gitu. Nah, itu cerita awalnya kenapa suka merajut. Terus ceritanya kenapa bisa ada Sefgi Sefda Craft ini seperti apa Mbak Anita? Sefgi Sefda itu sebenarnya nama kedua cucuku ya. Gitu, Sefgi sama Sefda. Itu diambil dari bahasa Turki. Mantu saya tuh lama di Turki, belajar di sana. Terus ceritanya kan kita kalau jadi ibu-ibu UMKM Jackpreneur ini kan harus mempunyai hak kita harus mendaftarkan hak kita nih, apa nama kita nih. Saya pakai dari nama saya Anita. Wah, ada pasaran banget ya, nggak ini apa, udah banyak banget kan. Sampai bingung, sampai nama kucing saya pun juga udah ada gitu kan. Akhirnya kata anak saya, gimana mah kalau nama anaknya, cucu saya gitu. Saya daftar Sefgi Sefda, ternyata lolos, nggak ada gitu Sefgi Sefda Craft. Memang harus yang unik ya Mbak. Iya, yang ya orang juga nanya, apa sih artinya tuh gitu. Saya itu dari bahasa Turki, artinya tuh cinta. Sefgi Sefda sama Sefgi cinta, Sefda cinta. Oh, mungkin kayak kalau dalam bahasa Indonesia cinta sama sayang kali ya. Sama gitu. Oke Mbak Anita, ini lokasi persisnya di mana usahanya? Cempaka Putih. Ada di rumah atau memang saya punya juga toko kecil. Kayak galeri gitu ya untuk hasil karyanya Mbak Anita. Kalau jam buka operasionalnya? Jam 8 sudah buka. Jam 8 sudah. Tapi kalau saya ada kegiatan kayak bazar pelatihan, saya tutup. Gitu. Oke Mbak Anita, ini kalau koleksinya ada apa aja sih Mbak? Ini kan kalau di sini ada tas, ada kain batik. Yang pertama tuh yang koleksi kerajut dulu ya. Saya tuh dari tali konektor, tali adikat, anting, bros, terus gantungan kunci, tas kecil, macam-macam sih ya. Apa lagi ya? Topi kucing saya juga. Saya kebetulan kan suka sama binatang kucing. Terus dari situ saya beranjak supaya nggak agak-agak jenuh juga kan ya, terlalu monoton ini ya. Saya suka bikin tas dari jeans, kain jeans, terus baju-baju kucing dari bahan, dan membatik juga. Batik tulis. Kalau batik tulis memang sudah dari dulu apa? Baru kalau batik tulis. Baru batik tulis. Nah, saya udah mengembangkan gitu kan. Apa nih ya, selain merajut saya pengen apa
apa yang art gitu lah. Kalau masak saya emang nggak pintar. Saya kuliner nggak bisa. Memang seni ini bidangnya ya Bu ya. Oke, kalau ini mengerjakan satu buah kerajinan seperti ini butuh berapa lama? Macam-macam. Macam-macam Kalau ya? anting sehari bisa 4 karena kecil ya, cepet-cepet sambil ngerjain tugas ibu rumah tangga ya, itu sambil-sambilan tuh bisa 4 kan atau 5 lah, gampang gitu. Tapi kalau tas gitu paling 2 hari ya, kan nyambi kita ya, tas yang kecil kayak gitu. Ini 2 hari. Kalau yang lebih gedean kayak gini? Ini bisa 3 hari, tapi fokus ya. Iya. Bener-bener fokus, jangan megang-megang apa gini, ini pasti 3 hari udah. 3 hari. Yang ini ya, yang lumayan gede tuh 3 hari, tapi harus fokus ngerjainnya. Iya. Kalau di Sambi nggak lebih dari 3 hari. Iya, karena ini kan dia satu-satu kotak disambung gitu, nggak langsung. Oh ini gitu. Oh iya, pernah lihat juga. Berarti dia kayak dibikin sekotak-sekotak tuh disambung. Kotak-kotak. Kayak warnanya bisa bervariasi seperti ini ya. Yang kayak gini nih variasi warnanya, sekotak gitu. Oh iya, benar. Kalau kayak bikin sweater juga kan Iya, gitu outer. Ya. Outer, Outer. Ini rencana lagi bikin outer di rumah. Kalau bikin outer kira-kira berapa lama tuh, Mbak? Lama Karena kayaknya ya. ngumpulin itu dulu, sekotak-kotak itu dulu gitu. Itu kan nyambi. Jadi kalau di kereta atau di busway pasti saya bikin sekotak gitu. Iya, sampai banyak terus digabung. Baru digabung jadi outer. Kalau polanya didapat dari mana sih Mbak biasanya? Bisa juga kan dari lihat di buku, di YouTube, atau enggak suka saya ngembangin sendiri. Di internet juga sudah banyak. Atau enggak saya bikin inspirasi sendiri aja, oh kayak gini gitu. Ada kebiasaan ya, coba deh bikin kayak gini bagus kali gitu. Kayak anting kan suka suapin sama modelnya gitu, nggak harus ikut polanya aja. Benar, bisa aja bentuknya A, B, atau warnanya apa gitu ya. Model-modelnya. Oke, Mbak Anita, kalau gimana sih kalau kita ngomongin bisnis nih, Mbak Anita melihat prospeknya untuk kerajinan art ini seperti apa ke depannya? Pertama ya, waktu pertama saya lihat orang kan ngira tuh rajutan tuh kesannya nenek-nenek ya, oma-oma gitu kan. Orang suka memandangkan Lihat apa padahal itu girly banget. Ada yang begitu ya waktu awalnya gitu. Tapi lama-lama kan kita banyak nih komunitas ya. Terus mereka akhirnya ngerti ini handmade yang bener-bener apa ya, beda sama jahit ya. Kalau ini yang bener-bener kita nggak boleh salah-salah ya, mungkin jahit juga nggak boleh salah-salah, tapi ini kalau ini salah sedikit aja kita narik benangnya tuh udah berubah bentuk gitu. Alhamdulillah sih sekarang banyak diterima di masyarakat, banyak yang nyukain sih gitu. Bagus bisnisnya kalau buat rajutan. Biasanya kalau selain dari galeri atau dari toko, banyak juga nggak yang dia pesan, wah aku mau yang kayak gini nih, request warnanya dan kita kan juga suka ikut bazar kan, mereka suka lihat aku mau kayak gini nih, bisa nggak model warna gini gitu, kayak gitu juga. Oh, sering juga by request seperti itu ya? Ya, lihat di bazar. Biasanya kalau apa sih Mbak yang hal tersulit ketika merajut, kendalanya apa aja sih? Tersulit ada pola baru ya, yang rumit banget nih kayaknya, tapi kita mesti pelajarin. Terus kedua, benangnya cocok dengan polanya itu kan, nggak semua benang itu sama buat pola. Emang benangnya ada berapa macam-macam ya? Macam ada yang lembut, ada yang halus, ada yang kaku gitu, ada yang licin, macam-macam. Jadi nggak semua sama. Kita bikin ini dengan pakai benang asal ya enggak, harus sesuai dengan benangnya. Ada juga dia kan yang lebih berserat gitu. Iya, kan ada yang kaku, ada yang licin gitu kan. Oke, jadi memang harus disesuaikan. Kayak sepatu baby kan dia harus yang lembut kan benangnya. Sepatu baby juga ada. Yang kan mesti lembut kan, nggak boleh keras kan. Itu kan makanya beda-beda. Topi juga nggak boleh terlalu yang lemes karena dia nggak bisa tegak gitu loh. Benar. Itu dia DP Money. Jadi harus disesuaikan sama produk apa juga bahannya. Ini kalau bahannya didapat dari mana, Mbak? Bahan mana saya beli di lokal ya, maksudnya beli di online atau enggak ada toko yang saya suka beli sih. Oke, kalau ini kan produknya udah ada. Kalau masalah rate harganya dari berapa sampai berapa biasanya kalau Mbak Anita jual? Saya dari 20.000 sampai saya jual 450. Oh, itu biasanya apa yang paling mahal? Tas itu yang gede, nggak gede-gede amat sih. Kan kita hitung juga dari gagangnya, cara ininya, main itu ganti-ganti benang itu yang rumit. Jadi satu kotak itu benangnya ganti, satu kotak itu benang ganti, itu yang kayak gini, yang detail banget, itu yang bikin mahal. Effort banget yang ngerjain ini. Kira-kira berapa lama tuh selesai untuk satu benda itu? Waktu itu ada pesanan ya, saya ngebut nggak sampai seminggu, wah terus saya kebut gitu. Wadah itu gede banget ya, karena ini kan bener-bener pesanan harus pelayanan kan, ini kan nggak saja seminggu lah udah jadi.
Berarti seminggu. Untuk satu produk itu memang nilai seninya tinggi banget sih. Dan harus benar-benar ini karena pesanan orang ya. Kecuali kalau kita mau itu santai lah, sambilan. Kalau ini pesanan kita harus fokus kan. Kalau untuk yang kayak gini nih biasanya harganya berapa nih Mbak? Kalau seukuran gini? Sekitar gitu, sekitar 75 atau enggak 100. 75 atau enggak 100. Ini biasanya tempat apaan sih Mbak? Itu kan sebenarnya ini buat tas ransel. Tas ransel ini versi mini ya, ada yang gede saya buat. Maksudnya sebenarnya buat ini contoh gini. Kayak gini loh tas ranselnya gitu. Ini miniatur kayak buat boneka gitu sih. Oh, tas ransel. Berarti ini sebenarnya versi gedenya ada di rumah. Tapi gitu ini versi mininya kayak gini. Ini DV Mania. Kalau yang versi gedenya bisa berapa? 350.000 ya, lumayan. Ini memang kalau seni itu harus dinilai tinggi, dihargain tinggi. Kalau anting-anting kayak gini? Itu 35 saya jual. Oh, ini 35. Ini variasinya juga pasti banyak. Ini cuma sampel doang. Ini ada batik juga nih Mbak. Kalau batik varian harganya gimana? Itu saya jual, itu kan itu ya batik tulis ya. Batik tulis dengan itu saya jual sekitar 800. Oh, 800.000 per sepotong. Itu berapa meter? 2 meter. 2 meter. 2 kali 2 maksudnya? 2 kali 1 meter 1,5. Oh, 2 kali 1,5 meter. Itu untuk satu ukurannya. Wah, lumayan ya DV Mania. Ngerjain batik berapa lama sih Mbak? Itu sampai jadinya dikebut ya 3 minggu. 3 minggu ngerjain batik. 3 minggu dikebut. Polanya? Pola kita buat sendiri itu. Polanya buat sendiri. Biasanya bikin pola apa aja? Macam-macam ya, itu kan ada yang kesan yang itu ya. Ini Betawi Jakarta ya, banget nih. Kalau itu saya seneng ayam-ayam, ada yang binatang saya lebih suka, atau nggak bunga gitu. Saya seneng binatang, saya sih seneng gitu kayak bebek apa gitu kan. Kalau bunga udah banyak ya. Iya. Ini aja binatang-binatang lucu aja kelihatan. Jadi polanya memang ada sebagian yang sesuai keinginan sendiri ya Mbak ya. Oke, itu juga masih ada nih DV Mania, produknya ada baju kucing. Itu udah sejak kapan jualan baju kucing? Baju kucing itu baru setahun lebih ya. Karena saya udah lama nih punya kucing banyak di rumah kucing saya. Terus kenapa sih ya? Enggak, ini pertama pengen beli baju kucing dulu, ternyata mahal baju kucing tuh ya. Mahal banget di pet shop, emang lebih banyak pernak-perniknya ya. Terus akhirnya saya coba-coba, saya pakein kucing saya, tapi modelnya yang nggak bikin ribet. Ada kucing kan kalau yang bikin ribetnya kan udah minta buka aja gitu kan. Saya bikin sesimpel mungkin, dia pakai kucing saya nggak suka semua. Jadi saya coba-coba jual, alhamdulillah banyak peminatnya gitu. Kalau baju kucing berapaan? 35 per satunya ya. Satunya. Kalau yang cowok, yang cewek 40. Karena cewek kan banyak pernak-perniknya ya. Kalau cowok kan polos-polos aja. Di baju kucing DV Mania juga dijual sama Mbak Anita. Jadi dari aksesoris, tas, kain batik juga sampai baju kucing juga ada. Sama tas jeans. Tas jeans. Kalau tas jeans harganya berapa? Dari harga 75 sampai 250. Ini maksudnya bikin sendiri polanya juga? Ya. Itu sih saya beli yang celana sel tuh di department store kan ada tuh yang ukurannya udah nggak ini kan. Iya. Itu saya gunting aja. Kalau ini kan yang kayak modelnya handbag. Iya, kalau ada yang shoulder panjang, macam-macam modelnya. Oh, ada sling bag juga. Ada yang pakai ini rentengan tangan itu. Ada macam-macam. Macam-macam DV Mania. Ada ID card juga, ID card holder. Jadi card sama tali konektor masker. Kita udah bahas tadi soal produk-produknya, koleksi-koleksinya, mulai dari tas, perintilan kayak anting, aksesoris, ada juga bros, konektor, masker, terus ada juga card holder, kain batik juga, sampai baju kucing juga ada. Topi kucing juga ada nih. Aku mau tanya juga nih sama Mbak Anita, ada nggak sih Mbak keahlian yang harus kita punya biar kita bisa merajut? Apa kita harus jadi orang yang sabar? Yang pertama gitu. Yang pertama kita harus sabar. Karena ngerajut itu kalau nggak sabar pasti hasilnya jelek. Wah, busuk nih bas. Lempar. Gitu. Mesti pelan-pelan. Cuman juga tarikannya ya harus pas ya. Kalau misalnya kendor harinya kan jelek. Kalau kekencangan jadi ketat gitu. Emang permainan tangan tuh penting gitu. Dan ya itu hati kita mesti sabar, tenang gitu. Kalau nggak sabar nggak bakalan jadi.
harus sabar deh Feman. Kalau misalkan perlu nggak kita tuh harus punya keahlian gitu, wah gue harus bisa nih, harus belajar dulu, harus banyak punya. ya saya ngajarin ya, ada beberapa orang yang tadinya nggak bisa ya, tapi emang itu dia sabar, dia diliatin tangannya harus gini, akhirnya dia bisa ya. Dari kembali ke hati ya, memang kalau memang benar-benar niat dan sabar pasti bisa gitu. Kecuali kalau asal mau aja tapi nggak sabaran, udahlah lempar, udah selesai, Kusut pusing. Tapi nih dalam pandangan aku ya Mbak Anita, kalau orang yang bisa merajut itu menurut aku tuh kayak girly banget gitu, kayak feminin banget nih anaknya, perempuannya gitu. Kadang pengen bisa tapi nggak ada waktunya. Itu gimana tuh? Bisa disempet-sempetin. Saya aja di busway di kereta ya duduk sih, bukan langganan diri. Kalau duduk kita ya udah saya ambil kayaknya saya bawaannya, saya udah sambil ngerajut gitu. Bisa. Itu termasuk niat gitu. Kalau salah ngomongnya tapi nggak dijalani ya nggak bisa. Biasanya kalau kita pertama-tama mau belajar itu gimana? Apa? Bikin rantai dulu. Apa? Tangan rantai tadi yang tadi saya bilang rantai supaya tangan ini loh lentur ya. Lentur kan. Kalau misalnya yang asal gede-gede gitu kan, yang waduh nariknya tuh udah asal aja kan, nggak ini kan. Kalau yang ini nafsu dempet gitu. Makanya kan ini perlu ini kan awalnya dari tangan dulu, kita ngatur dari situ kan kelihatan kan bagus apa enggaknya. Rantai dulu ya. Tapi sebenarnya menurut Mbak Anita bisa nggak sih kita belajar otodidak aja soal merajut ini? Bisa ya. Banyak sih kayaknya di YouTube ya. Oke gitu deh Femani. Jadi kalau yang pengen bener-bener harus diseriusin, disambi aja, pasti bisa. Terus harus sabar juga deh Femania. Oh ya Mbak Anita, kalau misalkan untuk produknya ini biasanya kan dijual dari galerinya atau tokonya, tapi dijual online juga nggak? Online saya nggak berani. Belum ya? Karena pasti kita dikejar-kejar dong. Kalau online kan ada kalau saya sih selalu stok, jadi saya selalu ikut bazar ya. Kecuali kalau temen yang ini minta, ya kalau sama temen kan ngerti ya, temen yang ini. Tapi kalau saya buka ini saya nggak berani gitu. Takut ini ya, overload. Nggak ini juga, nanti nggak memuaskan customer ini. Saya nggak berani. Oke, berarti kalau online belum. Tapi kalau promosinya dari online, promosi produk enggak sih, saya dari ikut-ikut bazar aja. Ikut bazar aja. Bazar. Biasanya bazar di mana aja Mbak? Saya pertama dari tingkat kecamatan dulu, terus balai kota, wali kota, mall, apartemen, terus kayak supermarket kayak gitu, sekolahan. Pokoknya setiap ada itu saya selalu ikut. Setiap bazar pokoknya selalu ikut. Tapi memang kalau online belum tersedia deh Femania. Kalau misalkan mau kepoin nih produk-produknya, ada sosial medianya? Ada di ya itu. Kadang kalau lagi saya sempat, karena ini saya lebih fokus. Jadi kalau saya kan suka males tuh foto-fotoin hasilnya ya. Terkadang kalau saya ingat, oh ya ini ada produk baru, sama aku fotoin gitu ya. Udah keasikan bikin. Kalau udah kayak gitu asli suka lupa. Makanya suka lupa karena kita fokus gitu kan. Jadi karena suka lewat ya, yang baru dibikin ada yang minat apa foto gitu. Iya, buat sampel sebenarnya Mbak ya. Oke deh Femani, jadi kalau misalkan mau lihat langsung semuanya produknya datang aja ke galeri. Iya, atau enggak ada Instagramnya di Sefda67. Sefda67 bisa dikepoin di Instagramnya. Kalau alamat lengkapnya di Cempaka Putih tadi ya? Di mana tuh Mbak? WA aja deh. Oh WA aja. WA aja. WA-nya di 0811 822 990. Berarti itu udah Femania. Untuk WA-nya tanyain alamat lengkapnya boleh. Kalau mau custom biasanya Mbak Anita itu menerima hamin berapa? Misalkan nih, Mbak aku mau bikin tas nih, tapi 3 hari jadi gitu. Tergantung modelnya. Kalau yang modelnya. model besar nggak mungkin lah kebut gitu kan. Kalau yang kecil-kecil sih insya Allah 3 hari sih selesai gitu. Kalau yang dia minta yang gede gitu kan, kita perlu waktu. Dan kita juga cari benangnya kan. Sesuai kan nggak mudah juga kan nyari benang sesuai yang tas kayak gini nih, benangnya cocoknya apa gitu. Jadi disesuaikan aja kalau mau request. Nah, Mbak Anita bikin juga nggak nih untuk ini kan, kalau souvenir kayak gini bisa jadi souvenir pernikahan nggak sih? Bikin juga? Iya, gantungan kunci. Tapi kecil-kecil itu kan yang gede kan, kecil kan ada yang lebih kecil-kecil lagi itu kan. Oh, kalau ini kan yang gede ya? Biasanya kalau untuk yang souvenir tuh dia yang lebih kecil ya? Setengahnya. Bentuk apa aja tuh? Kebanyakan sih tas atau huruf
ya. Tas sih kebanyakan tas-tas kecil-kecil gitu. Untuk souvenir pernikahan. Kalau ini anting sih lebih lucu, lebih dipakai kan kalau anting juga. Ini Kalau pakai hijab kayak gini nih, kita kan pakai hijab Iya. tempelin aja gitu. lagi modis zaman sekarang emang kayak gitu. Iya, jadi Dia bagus pakai aja. hijab tapi pakai Cantelin, anting, gitu. pakai hijab, pakai jepit rambut Iya, gitu. jepit rambutnya gitu bisa buat. Gitu ya. Kalau untuk paket souvenirnya itu dari berapa sampai berapa Pak? Biasanya rate-nya? Tergantung kecil gedenya, paling 10 atau 15 ribu sih. Ini kecil-kecil tapi ya. 10 atau 15.000 per itemnya. Ya, item kecil saya buat. Biasanya kalau untuk souvenir satu paketnya bisa ada berapa item, Mbak? Kan paling kan buat souvenir kan paling satu-satu kan, maksudnya kita minta yang bro semua atau enggak gantungan kunci semua gitu, berapa pesannya kan 100 gitu. Sama semua gitu. Kalau menyelesaikan itu semuanya butuh berapa lama untuk souvenir yang custom ya? Yang sebelumnya sih, karena kan kita udah siap-siapin warna-warnanya apa gitu kan, nggak pasti warnanya warna-warni kan. Oke gitu deh Femani, jadi bisa aja kalau misalnya yang mau merit mungkin tadi nomornya aja nanti kita cantumin juga di description box di YouTube kita. Femani bisa langsung hubungin Mbak Anita untuk unik souvenir. sih, lebih unik sih anting ya, jadi orang Anting ya. Lebih dipakai kan, buat kalau sekarang kan nggak terlalu ngeliatin emas ya, makanya gitu-gitu kan lebih Lebih aman juga sih, lebih modis juga. Nggak melulu emas, permata, berlian. Oke, Mbak Anita kalau ngelihat pesaing di pasar, pokoknya di marketnya itu seperti apa untuk kerajinan rajut seperti ini? Sekarang kan udah banyak ya orang pecinta craft ya. Kita persaingannya positif aja ya, malah sama-sama saling beri ilmu loh, kita sesamain. Jadi kita ini sama-sama orang-orang craft ya. Gak bisa bikin ini katanya, ini gini caranya gini gitu. Jadi kita sering persaingannya nggak negatif, kita enggak, malah kita ngajarin sesama craft itu gitu. Saling membantu, Sharing ya. saling yang kita nggak bisa ini jajan gini. Saya juga banyak sih dikasih sama teman-teman juga ilmu-ilmu sesama pecinta craft gitu. Tapi kalau Mbak Anita ikut juga nggak kayak pelatihan gitu? Sering ya. Pelatihan seminar itu tentang craft, sering saya. Biasanya itu ada di mana kalau pelatihan seperti itu? Jakarta Creative Hub. Oh, Jakarta Creative Hub. Atau enggak ada lagi pelatihan di TKK di daerah saya kan, Jakarta Pusat itu ada. Tapi itu pelatihannya hanya satu hari. Kalau Jakarta Creative Hub itu saya pernah ikut pelatihan juga, belajar menjahit. Yang tadi saya nggak ngerti menjahit, selama 2 minggu saya diajar dari pola dasar sampai saya bisa. Itu Jakarta Creative Hub. Macam-macam sih, pokoknya paling lama tuh 2 minggu. Banyak memberi pelatihan kepada kita semua orang UMKM. Oke, berarti memang selain aktif ngerjain ini juga ikut pelatihan juga. Ya, sering. Oke gitu deh Femani. Oh ya, ini ada juga nggak Mbak komunitasnya? Komunitas rajut? Ada ya? Ada komunitas rajut. Dan juga ikut komunitas lainnya, jadi nggak khusus rajut aja. Saya ikut juga beberapa komunitas. Itu enaknya kalau kita ada bazar, saling memberi. Ada bazar di sini, ada bazar itu gitu. Saling berbagi ya, sharing informasi. Jadi linknya makin luas. Kan kita bazar nggak melulu harus laku, istilahnya harus barang kita terjual. Tapi kita kan nambah kawan, dapat link gitu. Jadi nggak melulu kita menjual ini gitu, nambah temen, nambah wawasan gitu loh kalau bazar itu. Dan produk kita bisa dikenal orang gitu, nggak harus orang itu beli kan. Jadi mungkin pada saat itu mereka nggak bawa uangnya kan, bisa ngeliat kita kasih kartu nama ya, oh iya kapan-kapan kita bisa misalnya ini ya gitu. Oke. Kalau tadi kita ngomongin soal kendala dalam pembuatan produknya, kalau kendalanya di persaingan pasarnya gimana Mbak? Kendala persaingan pasar ya. Itu terkadang kan ada orang yang nganggap ini handmade tuh nggak suka. Ada beberapa orang yang murah gitu kesannya loh. Iya. Padahal mereka nggak tahu kan keritingnya tangan kita kalau ngerjain gitu. Nilai seninya makanya suka dianggap ya ini gini nggak. Aduh, bikinnya kan kita benar-benar membutuhkan ketelitian dan juga modelnya juga kan nggak harus itu melulu. Kita kan suka pikir yang bikin menariknya, jadi orang nggak bosan gitu kan. Kadang ada sih orang yang memandang tuh yang nganggap enggak ini gitu loh, yang murah gitu kan ya.
Padahal ini kan mahalnya kita di seninya ya. Iya. Tapi Mbak Anita setuju nggak kalau misalkan barang-barang seni ini hanya dibeli oleh orang-orang yang punya seni tinggi juga, yang menghargai seni gitu, makanya mereka mau beli gitu? Menurut mereka seperti itu. Nggak setuju sih, ada juga ya yang orangnya sebenarnya dia nggak tahu seni ya. Pas kita terangin ya, tadi emang dia anggap itu gampang tuh. Iya. Sambil saya ngeliat, bikin, dia ngeliat sulit ya katanya gitu. Nah ini Bu, Prosesnya. prosesnya kayak gini gitu. Akhirnya dia yang tadinya nggak ini, ngeliat pengerjaannya ini timbul, oh ya makanya mahal itu kenanya begitu, dia bilang gitu kan. Pengerjaannya tuh sulit, dia bilang. Kalau mungkin yang nggak gitu, sepintas dia nggak melihat cara pengerjaannya, mungkin dia nggak tahu. Tapi tadi dia nggak tahu seni gitu, akhirnya dia ngeliatin caranya, oh ya, makanya dia ngerti gitu loh betapa tinggi nilai rajutan ini. Berarti memang kalau kita jualan sambil bazar itu kan sambil orang bisa lihat ya Bu ya. Saya sambil ngerajut selalu, jadi orang ngeliat ini loh buatnya. Ini loh prosesnya, ini hasilnya, prosesnya. biar bisa kayak gini. Oke Mbak Anita, ini kita udah masuk di segmen terakhir sih sebenarnya, tapi aku masih ada pertanyaan buat Mbak Anita. Kalau sekarang nih ngerajutnya atau berbisnisnya sendiri kah atau ada yang bantuin? Sementara ini kalau ngerajut sendiri, tapi untuk yang lain anak-anaknya sih bantuin. Saya ada 2 anak perempuan, jadi ada sesuatu yang saya nggak bisa, mereka bantuin. Tapi bukan buat ngerajut ya, untuk hal yang lainnya. Tapi anak-anaknya bisa ngerajut juga? Belum pinter sih, mereka pada sibuk. Yang satu kan sibuk dengan keluarganya, yang satu sibuk masih kuliah. Tuh kan DP Mania, susah loh. Ini makanya mahal keahliannya. Oke Mbak, kalau misalkan untuk menarik pembeli untuk membeli produknya Mbak Anita, biasanya ada diskon atau promo-promo nggak sih untuk setiap penjualannya? Pada event-event tertentu kita ngadain promo atau enggak diskon ya. Kalau promo itu kayak beli ini dapat ini gitu, itu promo-promonya. Terus diskon tuh ada, tapi pada event-event yang gimana gitu kita selalu ada, tapi nggak semua sih. Oke, balik lagi ada momentumnya ya, untuk diskon dan juga promonya. Oke, Mbak Anita, ini juga karena udah masuk di segmen terakhir, kedepannya harapannya atau rencananya seperti apa sih untuk Safgi Safda Craft? Harapannya sih saya ingin lebih maju lagi, meningkat lagi, dan produk saya lebih dikenal oleh masyarakat, dan juga khususnya untuk para perajut. Jadi masyarakat tuh lebih menghargai harga seni kita, dan kita tuh ngerajut tuh bukan asal main benang aja kan, kita juga mikirin juga modelnya, kerapihannya, segala macam. Tolong hargai gitu kan. Terkadang juga ada orang yang tidak belum mengerti ya gitu kan, betapa sulitnya kita merajut gitu. Makanya nilainya kan nggak sembarangan gitu kan. Memang nilai rajutan memang saya bilang sih harganya bukan yang harga ini, karena itu kan kita aja sesuai dengan modelnya, warna benangnya gitu. Harapan saya sih semoga Safgi ini tambah maju, tambah sukses untuk kedepannya, dan dikenal masyarakat rajutan saya Safgi Craft. Oke, amin Mbak Anita. Kedepannya mau bikin produk apa lagi nih? Ini outer, udah ada raju. saya bikin outer. Nah, outer itu kan perlu banyak ininya. Saya mau coba outernya, saya juga bilang mana saya mau pengen outer, emang harganya lumayan, juga pengerjaannya juga lama kan. Kita bikin outer, saya belum bikin outer. Setuju sih, karena sekarang yang cewek-cewek nih kalau nggak pakai outer gimana gitu. Kalau rajut itu kan kita permainan warna ya. Jadi outer itu nggak satu monoton satu warna, misalnya ini enggak, kita madu-madu padannya warna gitu biar manis, biar cantik gitu loh. Iya. Itu yang bikin cantik orang lebih ngelirik itu permainan warna gitu. Gradasi ya. Gradasi gitu kayak gini kan, kita perpaduannya warnanya kita harus apa manis enggak gitu loh. Kalau misalnya yang satu warna itu kayak biasa aja gitu kan, kelihatannya seperti apa, tapi kalau dia cantik ya, dari jauh tuh kelihatan kan, ada warnanya, ada padu padannya pas gitu. Iya sih, memang sesuai seleranya. Balik lagi ya, kalau sekarang kan kita tahunya ada yang earth tone, cewek bumi, cewek kue. Itu warnanya lah gitu. Seleranya udah, wah gimana kan kiblatnya. Kalau sekarang kan kita ngeliat nih kemana Mbak? Kalau kiblatnya paling ke Korea. Jadi sekarang tuh kayak rajut-rajut warnanya yang ceria ya. Jadi kan
kayak menunjukkan kalau kita pakai yang warna yang gelap-gelap kan kesannya aduh hatinya kayak sedih gitu kan. Kalau warna ceria kan orang nggak tahu kan pada kita sedih, tapi kan kita pakainya ceria aja kan, manis kan dari jauh kelihatan. Cakep banget nih rajutannya dari warna kan gitu, suka ngundang orang, suka ngelirik gitu, bagus ya gitu. Oke deh Femani, kita tungguin produknya tadi yang outer, yang baik. Rompi juga tuh Mbak, bagus. Iya, rompi. Oke Mbak Nita, terakhir ada nggak nih Mbak tips usaha untuk masyarakat luas, khususnya di Femania pendengar kita terkait dengan bisnis kerajinan? Yang penting kita tuh sabar ya. Untuk usaha ya, untuk usaha kita sabar, selalu berdoa ya. Kadang kan kita punya teman juga kayak kita nih pengusaha-pengusaha UMKM ini, ada barang yang lama ini mungkin kita kurang dari mungkin model ya, mungkin dari permainan warna itu, mungkin juga kita mungkin belum luas untuk marketnya ya, jadi orang belum kenal gitu ya. Berusaha pelan-pelan sih, dari dasar saya juga dari awal ya, dari ya istilahnya bertati-tati dulu ya, gitu. Sabar aja gitu, tapi ya kita berusaha mengembangkan produk kita biar dikenal orang gitu. Oke, setuju banget. Dari apa yang kita lalui kita bisa mengevaluasi ya Mbak, apa kurangnya di mana sih, apakah promosinya, apakah dari produknya gitu. Oke deh Femani, itu aja untuk Inspirasi dan Mandiri hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Nita Nazli, owner dari kerajinan ini. Semua Nurul doain semoga kedepannya lancar, sukses, semua yang direncanakan dan dicita-citakan terwujud ya Mbak. Amin. Ya untuk Safegi Safda. Oke deh Femania, juga yang ketinggalan nanti videonya ada di YouTube di 103,4 FM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Thank you banget juga yang udah pantengin kita di live Instagramnya DFM. Jangan lupa di follow juga nanti di live videonya. Itu aja untuk hari ini DFM Mania. Akhirnya Nurul dan juga Mbak Anita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.